Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina ومن تبعهم ila yaumil qiyamah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis ilmu atau majelis ta'lim, yang mana dengan kita hadir di majelis ilmu, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kepada kita jalan menuju surganya. Karena di majelis ilmu akan disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kita jalan menuju surganya. Diterangkan mana perintah Allah sehingga kita dapat melaksanakannya, diterangkan mana larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjauhinya. Dengan begitu kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga dengan kita hadir di majelis ilmu, kita insya Allah akan dapat istiqomah di atas agamanya, karena ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memuat targhib dan tarhib, memuat motivasi dan peringatan agar kita terdorong untuk senantiasa menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhoinya, dan agar kita senantiasa berusaha untuk menjauhi jalan yang malah mengantarkan kepada neraka atau kemurkaannya. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Setelah lebih dari setahun ya kita libur agak panjang sekali, tidak kita lakukan taklim atau kajian. Alhamdulillah kita dapat kembali untuk mengadakan taklim atau kajian kembali ya. Kalau dulu pernah saya sampaikan materi tafsir Al-Quran ya, terkadang tematik, dan mungkin insya Allah kita akan kembali seperti itu. Kita akan mempelajari kembali tafsir Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa ini saya pilih sebagai materi kajian kita? Karena kita tahu Al-Quranul Karim merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia secara keseluruhan, dan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang bertakwa lah yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya ya. Padahal ini untuk seluruh manusia, tapi yang mau berpegang mengamalkan Al-Quranul Karim ya orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah sebutkan secara khusus hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena Al-Quranul Karim merupakan petunjuk dalam hidup di dunia ini agar kita tidak tersesat, agar kita mendapatkan bimbingan ya, tidak salah jalan, maka tidak dapat tidak kita harus memahami petunjuk tersebut
agar kita dapat mengamal, kita dapat melaksanakan petunjuk tersebut, ya. Bagaimana kita bisa mengamalkan kalau kita tidak memahami petunjuk? Ibarat kita misalnya, ya, dikasih, ya, oleh dokter misalnya obat, kemudian dikasih juga misalnya resep-resepnya, ya, cuma mungkin ya kita nggak bertanya eh, cara mengkonsumsi obat tersebut berapa kali dalam sehari, ya, kemudian tulisannya misalnya bukan dengan bahasa kita, ya, yang ada kita tidak bisa mengkonsumsi obat tersebut, yang ada ya kita tetap saja sakit, ya. Maka butuh yang namanya kita memahami petunjuk, ya, sebagaimana kita butuh memahami aturan resep, ya, kemudian juga ya terkadang kita membeli barang, biasanya barang yang kita beli misalnya barang-barang elektronik, ya, disisipkan di sana cara penggunaan, bagaimana cara menggunakannya agar barang ini tetap awet, agar barang ini tetap tetap bisa dimanfaatkan, bisa panjang, bisa lama, tidak cepat rusak, ada aturannya. Ya. Terkadang aturannya ya tergantung buatan mana. Kalau buatan misalnya Cina atau buatan Amerika atau buatan negeri mana saja, tergantung, ya, ini bahasanya sesuai dengan negeri tersebut. Buatan Cina bahasanya Cina, ya, Amerika misalnya bahasanya Inggris, ya, kita nggak akan bisa menggunakan dengan baik barang tersebut, ya, kecuali, ya, dengan kita berusaha memahami bahasa tersebut, baru kita bisa menggunakan dengan baik sehingga barang ini tetap terjaga awet, ya, tidak cepat rusak, ya. Nah, apalagi Al-Qur'anul Karim yang merupakan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk bagi kita agar kita tidak tersesat, ya, agar kita mendapatkan bimbingan, ya, yang Allah turunkan karena rahmat kasih sayangnya kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan agar kita memperoleh kebahagiaan, ya, keberuntungan, tidak kebingungan dalam hidup di dunia ini. Maka tentu kita lebih butuh lagi untuk memahami Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'anul Karim bahasanya bahasa Arab, ya, bukan bahasa kita, bahasa Indonesia, ya. Maka tentu, ya, kita lebih berhak lagi untuk berusaha memahami isi Al-Quran. Kalau kita ingin dapat mengambil petunjuknya, dapat mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, itu. Maka di sini insya Allah kita akan pelajari, ya, seperti sebelumnya tafsir Al-Quran. Dan saya lebih memilih kepada tafsir Juz Amma di antara sekian surah atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Kita pilih tafsir Juz Amma karena surah-surah yang ada di Juz Amma inilah yang paling sering dibaca, ya, oleh imam, oleh masyarakat, ya. Sehingga kenapa kita pilih tafsir yang ada di Juz Amma, ya, karena ini, ya. Karena sering kita baca dan banyakkan hafalan kita, ya, nggak jauh-jauh mungkin seputar surah-surah yang ada di Juz Amma. Maka agar membantu kita bisa lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat, ya, membantu kita khusyuk, enggak kita harus memahami isi atau kandungan surah-surah yang ada di Juz Amma, ya. Karena kita tahu arti khusyuk
adalah hudurul qalbi wa sukunul arkan. Hadirnya hati kita hadir memperhatikan dan diamnya anggota badan. Bagaimana kita bisa hadir hati memperhatikan apa yang kita baca, ya, kalau kita tidak memahami. Yang ada, ya, kalau kita nggak memahami, ya seakan-akan seperti kalimat lewat, kemudian kita bisa saja pikiran kita kemana-mana, ya, sehingga kita tidak memperoleh kekhusyuan, tidak bisa fokus memperhatikan apa yang kita baca. Maka dari sinilah mengapa ya saya memilih untuk mempelajari tafsir juz amma, ya, tafsir juz amma. Dan sebelum masuk ke juz amma, kita pelajari terlebih dahulu surah yang paling sering dibaca oleh imam, ya, oleh kita juga, dan bahkan menjadi rukun sholat yang kalau kita tidak membacanya, ya, tidak sah sholat kita, yaitu surah Al-Fatihah. Ya. Maka insya Allah kalau dulu pernah saya sampaikan secara garis besar, kita insya Allah akan mempelajari secara berurutan ayat demi ayat, ya, surah Al-Fatihah ini, insya Allah. Baik, sebelum masuk ke surah Al-Fatihah, kita akan mempelajari terlebih dahulu isti'adah, karena sebelum kita membaca Al-Quranul Karim kita diperintahkan isti'adah, ya, isti'adah, yakni ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kita akan pelajari tafsirnya terlebih dahulu. Isti'adzah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membaca Al-Qur'an. Jadi sebelum kita membaca Al-Qur'an, kita diperintahkan isti'adzah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini perintah, fasta'id, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Prakteknya adalah dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu prakteknya. Mungkin seorang bertanya, kenapa kok di sini menggunakan fa'idza qara'ta, yang seakan-akan atau biasanya kata qara'a ini menunjukkan kata kerja lampau. Apabila engkau seakan-akan telah membaca Al-Quran, berarti isti'adzah dibaca setelah selesai baca Al-Quran. Ya, setelah selesai baru kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jawabnya, qara'a di sini, ya, bukan diartikan telah, tetapi akan. Hal ini, ya, terkadang ini biasa dalam bahasa Arab menggunakan kata kerja lampau yang maksudnya adalah, ya, sebelumnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Idza qumtum ilas shalah," apabila kalian berdiri untuk salat. Qumtum di sini adalah kata kerja lampau. Maksudnya adalah bukan setelah selesai sholat, tetapi hendak sholat. Ya. Kemudian Allah perintahkan kita untuk berwudu. Idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, ya, dan seterusnya. Kalimat yang menggunakan kata kerja lampau idza kuntum, ya, tetapi maksudnya adalah apabila kita hendak, bukan setelah selesai sholat baru berwudu. Maka demikian pula ayat ini, fa idza qara'tal Qur'an, maksudnya bukan setelah selesai baca Al-Qur'an, tetapi ketika kita hendak memulai membaca Al-Qur'an, kita isti'adzah terlebih dahulu. Ya. Nah, ini kenapa
menggunakan kata qara'a atau qara'al Quran, kata kerja lampau. Ya, maksudnya adalah sebelum, bukan setelah. Hal lain yang menunjukkan demikian, ya, yang menunjukkan bahwa maksudnya adalah sebelum baca Al-Quran. Ya, ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi yang menunjukkan bahwa isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini dibaca, ya, sebelum membaca Al-Qur'an. Ini ditunjukkan di samping kalimat, ya, qara'a di sini adalah sebelum, juga ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam memulai salatnya dan bertakbir, beliau kemudian mengucapkan doa istiftah, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, dan beliau membaca la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Lalu beliau mengucapkan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, baru kemudian membaca surah Al-Fatihah. Jadi jelas ya Pak, ya. Lafaz fa idza qara'tal Qur'an maksudnya adalah sebelum membaca Al-Qur'an, meskipun dalam bahasa Arab ini namanya kata kerja lampau, tapi maksudnya adalah sebelum. Ya. Yang kedua, berdasarkan praktek sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum membaca surah, ya, beliau isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Masalah selanjutnya, apa hukum membaca isti'adzah? Ya, apa hukum membaca isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita perhatikan ayat fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, ya. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di sini kan perintah, ya. Coba kira-kira Pak, perintah di sini apakah menunjukkan wajib atau sunnah? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kira-kira perintah ini menunjukkan wajib atau sunnah? Silakan Pak. Ini supaya kita ada diskusi aja, soalnya kalau dari pihak saya depan nanti pada ngantuk ya. Kira-kira gimana Pak? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir. Perintah membaca isti'adzah ini hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Kalau wajib itu konsekuensinya, ya, tidak membaca berarti berdosa. Kalau gitu wajib atau sunnah? Kira-kira gimana Pak? Dan apakah wajibnya kalau wajib itu di dalam sholat atau di luar sholat juga? Nah, ini kita akan bahas di sini. Ya, memang hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Ya. Tetapi ketika kita melihat dalil-dalil yang lain, kita akan ketahui bahwa isti'adzah ini, ya, hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Dan inilah pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, ya, pendapat mayoritas para ulama hukumnya sunnah. Sehingga kalau seseorang tidak membaca maka tidak berdosa, tetapi kurang utama, gitu ya. Meskipun ada di antara ulama yang berpendapat wajib, seperti
Atha bin Abi Rabah. Beliau berpendapat wajib membaca isti'adzah baik di dalam salat maupun di luar salat setiap hendak membaca Al-Qur'an. Ya. Alasannya apa? Alasannya zahir ayat fasta'id, maka mintalah perlindungan. Ya. Di mana perintah hukum asalnya wajib. Alasan lainnya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rutin biasa membaca isti'adzah. Alasan lainnya karena manfaatnya dari membaca isti'adzah untuk menolak godaan setan. Ya. Dan kaidahnya apabila suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu yang menyempurnakan ini menjadi wajib. Ya. Kita harus menolak godaan setan. Kalau tidak kita tolak, kita singkirkan, dia datangi kita, dia bisikan kita. Ya. Dan untuk menolaknya adalah dengan isti'adzah, maka sesuatu yang menyempurnakan supaya kita tidak digoda oleh setan, maka penyempurna ini menjadi wajib. Ya. Di samping itu isti'adzah ini lebih hati-hati, sikap hati-hati. Ya. Daripada kita sama saja tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alasannya sangat kuat. Ya, sehingga kenapa Atha bin Abi Rabah ya berpendapat wajib baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Tapi konsekuensinya kalau kita tidak membaca maka kita berdosa. Ya, konsekuensi. Cuma kalau kita mengatakan sunnah dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, jumhur ulama, maka kalau kita tidak membacanya kita tidak berdosa. Hanya saja yang kurang utama, ya, hanya saja kurang utama. Ya. Dan lagi apa susahnya ya kita membaca isti'adzah? Ya, kan cukup menggerakkan lisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak perlu menggerakkan anggota badan. Ya, tidak perlu ya kita berjalan ke sana kemari, tetapi cukup mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang ketika kita baca kita mengamalkan perintah Allah isti'adzah. Yang ketika kita baca menolak gangguan dan godaan setan. Ya. Dan nanti kita akan pelajari juga hikmah lainnya kenapa kita perlu isti'adzah. Ya. Sehingga sikap yang lebih baik ya dan lebih hati-hati adalah kita berusaha untuk tetap membacanya. Ya, kecuali kalau kita lupa, ya, maka tidak masalah. Kemudian isti'adzah ini memiliki beberapa sigot atau bentuk kalimat. Ya. Pertama yang masyhur adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang paling masyhur. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian ada sigot lainnya yang disebutkan dalam beberapa hadis. Yang pertama, yang lainnya adalah a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Ini juga bisa. Ya. Jadi ada tambahan as-sami'il 'alim. Ini berdasarkan hadis yang nanti kita akan berdasarkan hadis yang tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa istiftah, beliau membaca a'udzubillahi samii'il 'alim. Ya, berarti bisa kita membaca a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Ini sigot lainnya. Bentuk lainnya adalah dengan menambahkan ya di samping as-samii'il 'alim di akhir tambahannya min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, yaitu a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini bentuk lainnya isti'adzah, kalimat lainnya. Bentuk lainnya juga adalah Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya. Ini berdasarkan hadis Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, ya disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya lafaznya ini. Boleh juga kita membacanya Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, lalu kita baca Al-Qur'an. Atau sigot lainnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas-sami'ul 'alim. Ini juga boleh. Jadi enggak cuma a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi
Ya, ada beberapa macam atau bentuknya, tetapi yang paling masyhur adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham ya, Pak ya? Sama paham ya? Paham. Ya, baik. Nah, sekarang hikmah dari kita membaca isti'adzah. Ya, hikmah dari kita membaca isti'adzah. Sebagian ulama menerangkan bahwa hikmah dari kita membaca isti'adzah adalah untuk membersihkan mulut kita yang sebelumnya dipenuhi oleh ucapan sia-sia dan kata-kata yang tidak layak diucapkan. Kita sehari-hari, karena di antara sekian anggota badan yang paling ringan untuk digunakan adalah lisan, maka paling mudah jatuh ke dalam ucapan sia-sia, paling mudah jatuh ke dalam ucapan atau kalimat yang kotor yang diucapkan. Maka akan dibersihkan ya hal-hal ini dengan ucapan isti'adzah supaya mulut kita siap membaca firman Allah azza wajalla, ya, supaya mulut kita siap membaca firman Allah, ya. Di samping itu juga dalam isti'adzah, ya, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kekuasaannya, menyadari kelemahan kita untuk melawan musuh yang nyata yaitu setan. Di mana untuk menghadapinya hanya dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena secara fisik, ya, kita kalah kuat dengan jin, ya, dengan setan. Dan urutannya, ya, di atasnya jin atau setan, malaikat lebih perkasa. Di bawahnya jin, lalu ya kita, ya kemudian kita masih banyak makhluk-makhluk yang lain yang kuat, ya. Tetapi kita ya seperti ini, ya, urutannya, yakni yang paling perkasa adalah malaikat. Kemudian jin, ya, kalau kita setelah sekiannya baru kita, ya. Nah, karena jin memiliki, yakni fisik yang kuat, ya, dan kita secara fisik kalah dengan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk menghadapi mereka tidak dengan fisik kita, tapi dengan memohon pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat di surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastamil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim." Tidak sama yang baik dengan yang buruk. Cobalah lawan keburukan orang lain dengan perbuatan baik. Maka boleh jadi yang sebelumnya antara engkau dengan dia ada permusuhan berubah menjadi teman akrab. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita untuk menghadapi manusia yang jahat, yang berbuat jahat kepada kita. Kita enggak perlu melawannya dengan menyikapi hal yang sama, ya, melawan dengan keburukan. Allah katakan, Allah sarankan idfa' billati hi ahsan. Coba lawanlah keburukan orang lain dengan perbuatan baik. Maka boleh jadi yang sebelumnya antara, ya, kita dengan dia ada permusuhan bisa berubah menjadi teman akrab. Maksudnya apa? Maksudnya, ya, ada orang yang jahat kepada kita, ya, dia nggak suka sama kita. Kemudian kita baikin, kita memberi kepada dia, kita ucapkan salam misalnya, ya, saya yakin, ya, sebagaimana firman Allah Taala ini, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Yang tadinya dia jahat, benci, musuhin kita, dia bisa berubah menjadi teman. Suatu saat dia akan berpikir, kenapa saya musuhin dia? Kenapa saya jahat kepada dia? Dia adalah orang yang dia suka memberi, dia tutur katanya lembut, dia juga
sering berbuat baik, kenapa saya musuhin? Ya, inilah maksud untuk menghadapi manusia yang jahat, yang buruk, ya, coba lawan dengan kebaikan. Maka bisa saja awalnya kita dengan dia ada permusuhan, bisa berubah menjadi teman akrab. Kemudian kata Allah, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Tapi kalau engkau digoda oleh setan, Allah tidak katakan coba balas dengan berbuat baik kepadanya. Adakan pendekatan kepadanya, tidak. Bahkan Allah katakan, ya, fasta'id billah. Mintalah engkau perlindungan kepada Allah. Innahu huwas-sami'ul 'alim. Mintalah engkau perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena ya, setan tidak bisa di istilahnya disikapi dengan berbuat baik kepadanya, ya, nggak bisa dibujuk, nggak bisa dirayu, dia sudah putus asa, nggak bisa, susah diajak kepada kebaikan, ya. Maka untuk menghadapinya tidak bisa seperti kita menghadapi manusia dengan berbuat baik kepadanya, tapi untuk menghadapinya adalah dengan kita mohon perlindungan kepada Allah, ya, dengan kita mohon perlindungan kepada Allah. Itu untuk menghadapi setan. Setan, kalau kita sudah mohon kepada Allah, dia sudah tidak ada artinya. Ya, makanya, sedangkan kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita setan secara fisik. Oleh karena itu, suatu ketika ada seorang sahabat yang terjatuh dari hewan kendaraannya. Dia malah mengucapkan ta'isa syaitan, celaka setan. Ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau jika mengatakan seperti itu, setan akan menyombongkan diri, membesarkan diri dan akan mengatakan, sorot tugas saya akan lawan kamu. Tetapi jika engkau mengucapkan Bismillah, disebut nama Allah, dia akan mengecil sampai seperti lalat. Ya, yang menunjukkan bahwa untuk menghadapi setan tidak dengan kemampuan fisik kita kalah kuat dengan setan. Ya, untuk menghadapinya adalah dengan minta perlindungan kepada Allah. Billahi minasyaitonir rajim. Maka dia tidak ada artinya. Bahkan tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mengecil hatta soal kedua sampai seperti lalat. Ya, makanya setan ketika azan dikumandangkan dia lari terbirit-birit. Ya, karena saking nggak siap dan anti dengan zikir, ya, juga pengang telinganya kalau mendengar azan zikir, ya. Dan mungkin pernah saya ceritakan bagaimana dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam ditundukkan untuk beliau malaikat, jin, manusia, hewan-hewan, tentaranya itu terdiri dari itu. Ya, saat diberitahukan oleh salah satu juga yang menjadi tentaranya, pasukannya, ada burung hudhud, ya, yang ketika singgah di sebuah tempat di Sabah, dia melihat ratunya, yaitu Ratu Balkis, menyembah matahari. Ya, maka dia pulang, ya, ketika itu pulang terlambat dan kemudian memberitahukan alasan keterlambatannya. Dia melihat ada seorang ratu, raja, ya, raja perempuan yang menyembah matahari, ya, yang menyembah matahari. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam setelah mendapatkan berita ini, ya, beliau kemudian mengirimkan surat, ya, yang singkat, tetapi kalau orang membacanya, ya, dia akan paham siapa Nabi Sulaiman alaihissalam. Isi suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat ini dari Sulaiman. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'nu alayya wa'tuni muslimin. Isinya bismillahirrahmanirrahim, ya, jangan kau bersikap sombong kepadaku, datanglah kepadaku dengan berserah diri. Ratu Balkis yang seorang raja dan punya pasukan yang banyak,
punya peralatan yang lengkap, kuat, ya, kerajaan yang besar. Membaca surat itu kok ada yang apa berani ya berkata seperti ini. Boleh jadi dia lebih kuat daripada saya secara seperti itu. Maka ketika membaca surat yang tadi isinya Bismillahirrahmanirrahim, ya, jangan bersikap sombong kepadaku dalam keadaan berserah diri. Ya, dia langsung memahami ini surat bukan sembarang surat. Beliau yakin ya bahwa orang ini ya punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di situ disebutkan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, dia lebih berkuasa daripada Balqis, ya, karena di situ kalimatnya jangan bersikap sombong kepadaku, datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri. Maka ketika mendapatkan surat ini, beliau pun mengumpulkan para pemuka. Kemudian Ratu Balqis meminta masukan kepada pemukanya. Ya, beliau mengatakan, ya, ya ayyuhal malak, wahai para pemukaku, inni ulqiya ilayya kitab. Sesungguhnya saya mendapatkan surat yang mulia. Ya, isinya apa namanya? Ya mulia. Ya, karena di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ulqiya ilayya kitab karim. Ya. Ya ayyuhal malak inni ulqiya ilayya kitab karim. Lanjutannya apa? Afkuni fi amri. Ya, saya minta masukan dari kalian. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Aku tidak bisa memberikan keputusan sampai kalian semua hadir di hadapan. Ya, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Qalu, mereka mengatakan qalu, apa lanjutannya? Nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid. Kami ini adalah pasukan yang kuat dan memiliki pokoknya kekuatan yang besar. Wal amru ilaik, tetapi terserah. Fangduri madza taqdir. Coba engkau pikirkan apa yang kau hendak perintahkan, putuskan. Kata Ratu Balqis, qalat innal muluk idza dakhalu qaryatan afsad. Ya, raja-raja itu kalau mereka yang masuk duluan ke sebuah negeri, mereka akan merusak, memporak-porandakan negeri tersebut. Wa ja'alu a'izzata ahliha adillah, dan menjadikan penduduknya yang sebelumnya mulia seperti ada yang raja, ada apa nama orang para pemuka terhina. Wa kadzalika yaf'al, dan seperti itulah biasa mereka lakukan. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Kalau begitu saya akan coba kirimkan hadiah kepada. Ya, kita lihat ada diratun bima yarji'ul mursalun. Kita lihat apa nanti apa namanya hasilnya. Maka Ratu Balqis pun yang mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Falamma jaa Sulaiman, saat hadiah itu datang ke hadapan Nabi Sulaiman, Sulaiman berkata, "Atumidunani bima, apakah kau hendak memberikan kepadaku harta? Fama atani Allahu khairum mimma." Bahkan yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang kalian berikan. Ya. Irji ilahi, pulang saya tidak mau terima hadiah itu. Maka setelah itu Nabi Sulaiman mengumpulkan para pemuka. Beliau berkata, ya ayyuhan malak, ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana kerajaan yang besar itu, jadi punya Ratu Balqis yang berada di Yaman. Siapa yang bisa membawa kerajaannya ke hadapanku qabla an ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan penyerah. Qala ifritun minal jin, berkata jin ifrit. Ya, ini menunjukkan bahwa jin sangat perkasa. Ya, di antara jin ifrit mengatakan ana atikum bihi qabla an taquma min maqamik. Saya bisa bawa singgasana itu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Saya bisa. Sebelum bangun langsung ada kerajaan itu di hadapan Nabi Sulaiman. Menunjukkan perkasanya jin, bisa memindahkan singgasana istana negara ya ke tempat lain yang sangat jauh dari Yaman ke Syam. Ya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, kata jin.
jin ifrit. Dan saya orang yang kuat lagi terpercaya. Ini jin menunjukkan lebih perkasa daripada manusia. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Lalu ada yang lebih hebat lagi. Berkata seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu tentang Alkitab. Ya, seorang yang ngerti agama, dia mengetahui kalimat yang kalau dia berdoa akan dikabulkan, yaitu al-ismul a'zam. Ya. Dia mengatakan ana atika bihi qabla an yartadda ilaika. Saya bisa membawa singgasana itu ke hadapanmu sebelum matamu berkedip, ya. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip langsung di hadapannya. Kata ulama yang bawa adalah malaikat. Menunjukkan bahwa malaikat lebih perkasa daripada jin. Ya, malaikat lebih perkasa daripada jin. Ya. Sampai bisa memindahkan singgasana ya sekejap mata, ya cepat sekali. Ya. Nah, dari sini kita ketahui bahwa malaikat lebih perkasa daripada jin, jin lebih perkasa daripada manusia. Di antara mereka yang paling perkasa adalah malaikat. Tapi yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan di langit, maka para malaikat yang mereka pingsan karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kenapa untuk menghadapi setan ya kita nggak bisa dengan dibujuk, dirayu, apalagi menghadapinya dengan kekuatan fisik. Ya, bahkan Allah arahkan fasta'in billah. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Karena ya dengan cara ini saja ya kita bisa menghadapi setan. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka ya dia akan menyingkir, menjauh. Ya, disebut nama Allah langsung ketakutan. Ya. Nah, ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian makna dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim lebih dalamnya adalah aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya, agar dia tidak membahayakanku pada agamaku, duniaku, atau menghalangiku dari mengerjakan perkara yang diperintahkan kepadaku. Demikian pula agar dia tidak mendorongku untuk mengerjakan perkara yang dilarang. Jadi supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan, dari bahayanya, ya, supaya tidak menghalangi dari perbuatan yang diperintahkan, supaya tidak mendorong mengerjakan perbuatan yang dilarang dan seterusnya. Ya. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, maksud isti'adzah adalah aku berlindung kepada Allah, Rabbku, dari godaan setan yang terkutuk, dari mengacaukan bacaanku dan menyesatkanku sehingga aku binasa dan celaka. Yang lain menafsirkan maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala memerintahkan setiap membaca Al-Quran untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, ya, karena Al-Quran merupakan hidayah bagi manusia dan obat terhadap penyakit hati. Sedangkan setan adalah sebab keburukan dan kesesatan. Maka Allah perintahkan setiap membaca Al-Quran berlindung kepadanya dari setan yang menghalanginya dari memperoleh hidayah, ya, dan dari obat terhadap penyakit hatinya. Nah, ini maksud dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Yang terakhir, kata setan ini dalam bahasa Arab dari kata syatona yang artinya ba'uda, jauh. Ya, kenapa setan disebut dengan setan ya? Karena keadaannya yang jauh. Jauh apa? Jauh dari tabiat wajar. Ya, harusnya tunduk, ini malah durhaka. Ya. Atau bisa juga karena jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa setan itu berasal dari kata syatok yang artinya terbakar. Karena setan diciptakan dari api. Kedua pendapat ini benar, tapi pendapat yang pertama bahwa setan itu dari kata syatona artinya jauh, ini lebih tepat. Ya. Dan berlaku juga untuk setiap yang keadaannya seperti itu, jauh dari tabiat yang wajar, baik dari kalangan jin, manusia maupun hewan, bisa disebut dengan setan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut manusia yang sama seperti
setan dari kalangan jin disebut juga setan. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun." Dan demikian akan menjadikan bagi setiap nabi itu musuh-musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Ya, jadi ada juga manusia yang disebut setan apabila keadaannya sama seperti jin, jauh dari tabiat yang wajar, suka berbuat durhaka, ya, susah diarahkan kepada kebaikan, malah mengajak menghalangi manusia dari jalan Allah, itu juga bisa disebut dengan setan. Sedangkan kata rojim ini ada dua makna. Yang pertama, rojim artinya yang dirajam, ditimpuki atau diusir dari kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setan sebagaimana firman Allah di surah As-Saffat, la yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib. Mereka tidak dapat mendengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari, ya, dari segala penjuru, sehingga disebut dengan rajim yang artinya dilempari. Ya. Ada juga yang berpendapat rajim bermakna rajim yang artinya melempar. Karena keadaan setan yang suka melemparkan was-was dan tipuan kepada manusia, ya, dan seterusnya. Dan isti'adzah ini diucapkan dalam beberapa keadaan, ya, yakni ketika kita mau baca Al-Quran pertama, yang kedua ketika kita sedang marah juga disyariatkan mengucapkan isti'adzah, dan yang ketiga ketika terlintas pikiran buruk di hati kita. Nah, inilah mungkin seputar, ya, pembicaraan tentang isti'adzah, ya, sebelum nanti mungkin kita akan memasuki surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan karena terlalu banyak materinya, ya, saya khawatir lewat begitu saja. Mungkin saya akan simpulkan saja, ya, simpulkan dari materi yang kita pelajari. Pertama, isti'adzah, ya, artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Hukumnya menurut mayoritas para ulama sunnah. Sebagian ulama berpendapat wajib, ya, karena alasan-alasan yang tadi disampaikan. Yang ketiga, sigot atau bentuk kalimat isti'adzah yang singkat, yang masyhur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sigot lainnya bisa a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonirrajim, ya, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim innallaha huwas samii'ul 'aliim. Ya. Nah, ini sigot atau bentuk kalimat lainnya. Dan faedah dari kita isti'adzah ya sangat banyak, supaya kita siap mulut kita membaca Al-Quran, supaya kita tidak digoda oleh setan, dan hikmah-hikmah lainnya, ya. Dan keadaan kita disyariatkan membaca isti'adzah adalah seperti ketika mau baca Al-Quran, kemudian ketika kita marah, dan yang ketiga ketika terlintas pikiran buruk atau dibisiki oleh setan atau was-was, ya. Baik, saya kira sampai di sini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bisa difahami. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, satu dua, silakan. Agak panjang ini materinya, mohon maaf. Ya, silakan, Pak. Ada, bisa, betul, bisa. Ini memang agak panjang sekali, saya mau coba ringkas tapi susah juga. Ada, betul, ada referensinya. Kita ambil dari beberapa kitab tafsir, cuma saya coba. Makalahnya ada, ada juga makalahnya. Rekamannya juga ada ini. Kalau misalnya punya aplikasi Telegram, ya, itu nanti saya kirimkan rekamannya ada. Jadi kalau di HP ada aplikasi Telegram, kemudian masuk ke channel wawasan. Nah, itu ini saya rekam
nanti saya share di situ. Sehingga kalau yang saya sampaikan misalnya lupa, terlalu banyak, bisa didengerin lagi si Marco. Ini seputar istiadah. Ya. Linknya namanya di Telegram wawasan Muslim, wawasan spasi Muslim atau ya wawasan spasi Muslim itu aja. Langsung tampil, gabung di situ, insya Allah dapatkan kiriman dari saya. Baik, cukup ya, karena waktu sudah masuk. Ini mohon maaf, mungkin karena materinya agak panjang. Nanti mau menyampaikan sedikit, tetapi banyak yang penting-penting akhirnya disampaikan semuanya. Karena kalau sedikit saja, nanti kita nggak masuk ke surah Al-Fatihah. Baik, sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri, saya minta maaf kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.